Mahar merupakan syarat sah pernikahan yang wajib dipenuhi oleh mempelai pria. Pernikahan tanpa mahar berarti pernikahan tersebut tidak sah, meskipun pihak wanita telah ridho untuk tidak mendapat mahar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya." Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa mahar merupakan hak milik seorang istri dan tidak boleh seorang pun mengambilnya, kecuali jika ia memberikan mahar tersebut dengan keridhaan hatinya. Mahar adalah tanda kesungguhan seorang laki-laki untuk menikahi seorang wanita. Beberapa kisah di zaman Nabi menunjukkan pentingnya mahar meskipun pihak laki-laki tidak memiliki apapun. Seperti kisah Ali bin Abi Thalib ketika hendak menikahi Fatimah binti Rasulullah. Keadaan ekonomi Ali yang hanya cukup untuk makan dirinya sendiri dan tidak memiliki harta berharga sebagai mahar, Rasulullah menganjurkan Ali untuk menjadikan baju besi yang merupakan satu-satunya hartanya sebagai mahar. Adapun kisah ketika Rasulullah SAW hendak menikahkan seorang sahabat dengan perempuan yang menyerahkan dirinya kepada beliau. Beliau bertanya, "Apakah engkau memiliki sesuatu?" Ia menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Pergilah, lalu carilah walaupun cincin yang terbuat dari besi." Ia pun pergi dan mencari, kemudian datang seraya mengatakan, "Aku tidak mendapatkan sesuatu dan tidak pula mendapatkan cincin dari besi." Beliau bertanya, "Apakah engkau hafal suatu surat dari Al-Quran?" Ia menjawab, "Aku hafal ini dan itu." Beliau bersabda, "Pergilah, karena aku telah menikahkanmu dengannya dengan mahar surat Al-Quran yang engkau hafal." Islam sendiri tidak membatasi nominal sedikit banyaknya mahar. Akan tetapi, Islam menganjurkan untuk meringankan mahar agar mempermudah proses pernikahan dan tidak membuat para pemuda enggan untuk menikah karena mahalnya mahar. Dari Abu Dawud meriwayatkan dari Utbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia mengatakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik pernikahan ialah yang paling mudah." Sedangkan dalam hadis riwayat Ahmad dikatakan, pernikahan yang paling besar keberkahannya ialah yang paling mudah maharnya. Memang benar sudah seharusnya wanita tidak memberatkan laki-laki yang hendak menikahinya dengan mahar yang berat. Namun perlu juga bagi laki-laki untuk paham bahwa ia seharusnya memberikan mahar yang sekiranya tidak merendahkan si wanita. Banyak pemuda zaman sekarang mengandalkan hadis-hadis tersebut sebagai alasan memberi mahar yang seadanya. Padahal dalam hadis telah dijelaskan bahwa sebaik-baik mahar adalah yang mudah, bukan yang murah. Mudah dengan murah sejatinya memiliki makna yang jauh berbeda. Memudahkan artinya tidak memberatkan, dan itu dikembalikan kepada kemampuan laki-laki dalam menunaikan kewajiban maharnya. Berbeda dengan makna murah yang sejatinya bisa jadi laki-laki tersebut kaya raya dan memiliki harta yang melimpah. Akan tetapi, karena lebih baik murah maka ia hanya mengeluarkan tidak sebagaimana mestinya. Misalnya saja, ada orang kaya yang menikah. Mereka bisa saja menggunakan emas, berlian, atau uang dengan nominal fantastis sebagai mahar. Namun mereka justru memilih mahar dengan angka misalnya 900.099.999. Jika dilihat secara angka, jumlah tersebut terbilang kecil bagi orang kaya. Itu bahkan tidak sampai 1 juta. Mungkin itu murah, tapi apakah itu mudah? Di masa sekarang ini masih mudah mencari uang 900.000, 90.000, dan 9.000. Namun bukankah sulit mencari uang dengan nominal 900 perak, 90 perak, dan 9 perak?